Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iklimah Zahra Zahra Aulia dengan NIM 2211E1003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang teknik pembuangan data metode Grab. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teknik pembuangan data metode Dixon, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pembuangan data metode Grab. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data-data sebelumnya gitu. Nah, pada G pertama ini fungsinya adalah untuk menentukan data secara kasat mata yang mana dua-duanya itu sudah ekstrim gitu, jadi sudah terlihat tanpa kita menganalisis gitu. Nah, pertama kita cari dulu rata-ratanya. Seperti biasa average, lalu drag semuanya. Kemudian kurung tutup dan enter. Untuk standar deviasi sama dengan STD. Nah, kita menggunakan yang sampel juga. Kita drag dan kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah rata-rata rata-rata dikurangi dengan nilai terendah karena ini gamin ya. Cari nilai yang minusnya dulu. Dibagi dengan standar deviasi. Dan kita enter. Nah, sudah didapat datanya dan ini adalah G kritisnya. G kritisnya adalah 1,9380. Nah, karena G G-minnya ini lebih kecil daripada D kritis, maka kesimpulannya adalah data tidak perlu dibuang. Nah, untuk G max-nya kurang lebih sama ya, teman-teman. Rata-rata dikurangi dengan data terbesar atau data tertinggi dibagi dengan standar deviasi. Nah, perlu diingat teman-teman karena ini nilainya absolut, jadi tidak perlu dianggap jika muncul nilai yang negatif sehingga kita anggap positif. Maka G max-nya ini lebih kecil, G1 max-nya ini lebih kecil daripada G kritis sehingga data tidak perlu dibuang. Nah, untuk yang G2 rumusnya adalah XN atau data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil atau X1 dibagi dengan standar deviasi. Nah, kita cari dulu standar deviasinya. Dan kurung tutup, lalu enter. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Nah, dalam kurung kurangi dengan data tertinggi. Nah, fungsinya ini teman-teman adalah untuk menentukan dua data sekaligus gitu, dua uji sekaligus. Dimana kalau misalnya data tertinggi dan terendahnya ini sama-sama di apa ya di atas dari G kritis maka dua-duanya perlu dibuang. Nah, G2-nya didapatkan 3,46 sekian. Nah, berarti lebih kecil daripada G kritis sehingga datanya tidak perlu dibuang. Tuh. Kemudian untuk data yang terakhir yaitu G3. Nah, di sini ada rumusnya ya teman-teman, sebetulnya sama saja gitu antara data terbesar dan data terkecilnya gitu. Hanya saja ketika menentukan variannya, varian untuk G3 yang rendah, dua data dari yang terendah ini tidak perlu dibawa. Begitu pula dengan G3 yang tertinggi. Untuk menentukan variannya, dua data tertinggi tidak perlu dibawa. Nah, ini udah aku cari sebelumnya, tapi mari kita cari lagi. Nah, var sama dengan varian. Ingat,
data ke-1 dan kedua tidak perlu di-drag. Kita drag data ke-3 sampai data ke-7 dan enter. Nah, begitu pula dengan yang G3 yang tingginya. Nah, datanya ini drag sampai 1 sampai 5 saja. Dan enter. Nah, untuk S kuadratnya kita menggunakan varians dan N-nya ini adalah jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 7. Jadi N-nya adalah 7. Nah, untuk menentukan G-min-nya adalah rumusnya adalah minus 1 dikurangi dalam kurung 7 dikurangi 3 dikali dengan G varians yang tanpa X1 dan X2 itu kemudian dibagi dengan 7 dalam kurung 7 dikurangi 1 dikali dengan varians yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di enter dan muncul nilai 0,626 sekian. Nah, kesimpulannya karena G3 kurang dari G3 kritis, maka data tidak perlu dibuang. Nah, untuk yang Gmax-nya pun sama ya teman-teman. Hanya saja ketika variansnya ini, varians yang G tingginya ini menggunakan varians tinggi yang tanpa xn dan xn-1 atau data ke-6. Nah, rumusnya adalah 1 dikurangi 7 dikurangi 3 dikali dengan D12 dikurangi dengan varians tanpa xn dan xn1 maksud saya. Kemudian dibagi dengan 7 dikurangi 1 dikali dengan variansnya. Nah, muncullah hasil 0,69 sekian. Nah, hasilnya ini ternyata masih sama di bawah dari G kritis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa G3 kurang dari G kritis, maka data tidak perlu dibuang. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.